Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Guru Yumna. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru Yumna akan menyampaikan materi video pembelajaran kelas 2 Sekolah Dasar tema 3 subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah untuk bagian yang pertama, yakni muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Baik, anak-anakku semuanya, sudah siap untuk belajar? Oke, siap ya? Oke, mari kita mulai. Oke. Pembagian tugas di rumah. Oke, sekarang perhatikan. Ada gambar. Gambar siapa ini? Ya, gambar dua orang anak. Sepertinya kalau dilihat dari badannya, itu adalah kakak dan adik. Betul sekali. Mereka sedang apa, anak-anak? Mereka sedang belajar bersama. Dan waktunya apa itu? Waktunya malam di rumah. Mereka sedang belajar bersama di rumah. Sekarang kita baca ya. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Misalnya, membantu ibu membersihkan rumah. Tugas kita terhadap saudara, misalnya membantu belajar. Oke, dari gambar tersebut berarti dapat kita simpulkan bahwa kakak dan adik itu mereka saling membantu dalam belajar. Karena membantu dalam hal belajar itu adalah tugas kita terhadap saudara. Misalnya kakak membantu adik belajar, itu adalah sebuah tugas. Dalam melaksanakan tugas, kita harus saling menghargai. Ayo, siapa yang di rumah sering seperti ini? Terutama bagi yang punya kakak atau adik, lebih baik atau baiknya saling membantu. Karena saling membantu seperti ini akan diberikan kemudahan dalam belajar. Lanjut ya. Berikutnya, keberagaman tugas di rumah. Oke, yuk kita baca bersama. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota keluarga berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama sehingga semua pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Oke, sekarang perhatikan di gambar. Di gambar tersebut ada siapa saja? Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Anak-anak perhatikan, ayah sedang apa? Iya, ayah sedang membersihkan selokan. Ibu sedang menyapu halaman. Kakak sedang? Sedang menyiram bunga. Dan adik sedang? Mungkin sedang mencabuti rumput ya. Sedang mencabuti rumput. Mereka semua sedang melaksanakan tugas di rumah dengan bekerja sama. Kerja bakti yang dilakukan bersama-sama membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan pekerjaan menjadi ringan, tidak berat seperti itu. Lanjut, perilaku santun di rumah. Dalam anggota keluarga ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita. Yang lebih tua siapa? Contohnya adalah ayah, ibu, kakek bisa, nenek juga bisa, paman, bibi, atau kakak. Itu adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua. Dan ada juga yang lebih muda. Siapa yang lebih muda daripada kita? Adik ya. Itu yang lebih muda daripada kita. Kalau tidak punya adik, berarti kamu adalah anggota keluarga yang termuda. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih muda, kita harus menyayangi. Ya, begitu ya. Jadi kepada yang lebih tua, kepada ayah, ibu, kakak, itu harus menghormati atau santun. Nah, kepada yang lebih muda kita harus sayang.
berikut. Nah, oke, perhatikan ada sebuah gambar. Mereka sedang apa? Sedang makan bersama. Mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama adalah salah satu bentuk sikap hormat. Oke, anak itu anggota keluarga yang muda ya, wajib menghormati orang tua. Ketika makan mendahulukan ayah atau mendahulukan ibu, itu termasuk salah satu sikap hormat kepada orang tua. Lanjut. Nah, sekarang kalau sikap terhadap saudara dan teman. Ini perhatikan di gambar. Ada dua anak sedang bersalaman. Ya. Kita baca. Kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Dengan sikap santun dan adil, kita akan disayang saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Sikap santun dan adil merupakan pengalaman sila kedua Pancasila. Coba Bu Yumna tanya, sila kedua Pancasila, bunyinya apa? Ya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kalau simbolnya apa? Simbolnya rantai emas. Pinter. Lanjut. Ini masih sikap terhadap saudara dan teman. Perhatikan lagi di sebuah gambar. Ada di mana itu? Ada di kantin ya. Sepertinya ada di kantin sekolah. Ini anak-anak sedang istirahat. Mau makan ya. Oke. Adil dalam membagi makanan adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Akan tetapi, ingat jangan lupa setelah itu kita harus duduk ketika makan. Anak-anak perhatikan, itu ada anak yang sedang berdiri. Nah, itu anak yang sedang berdiri itu sedang membagi makanan kepada teman-temannya. Ya, membaginya harus dengan adil. Tidak ada yang paling banyak atau yang paling sedikit. Semuanya rata. Tapi jangan lupa setelah membagi juga tidak terus berdiri terus seperti itu. Ya, tetap harus duduk ketika makan. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia ya. Kosakata tentang letak rumah. Perhatikan. Apakah kamu mengetahui letak rumahmu? Tahu tidak letak rumahmu? Tahu ya? Letak rumah dapat diketahui menggunakan denah. Oke, ada yang sudah pernah dengar apa itu denah? Kosakata yang berkaitan dengan denah apa saja? Di sebelah kanan rumah, di sebelah kiri rumah, di belakang rumah, atau di depan rumah. Nah, ini adalah kosakata yang berkaitan dengan denah. Sekarang, denah itu apa sih? Oke, anak-anak mungkin kalau melihat undangan pernikahan, itu kalau di belakangnya ada gambar apa? Iya, denah lokasi pernikahan. Betul. Jadi denah itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti peta. Ya, seperti peta tetapi lebih kecil ya. Dan itu untuk menunjukkan suatu lokasi atau suatu tempat. Tujuannya apa? Supaya tidak tersesat atau kesasar ya. Jadi menggunakan denah ini tujuannya supaya tidak tersesat atau kesasar. Tapi untuk saat ini anak-anak denahnya kita dalam bentuk digital sudah ada, yaitu Google Maps. Kalau anak-anak mau pergi kemana-mana tinggal diklik Google Maps, insya Allah tidak tersesat. Oke, sekarang kita belajar tentang denah yang bukan digital ya. Oke, lanjut. Perhatikan, di situ ada sebuah denah. Di denah tersebut ada rumah Christine, rumah Bayu, rumah Mila, minimarket, rumah Edi, sekolah, dan puskesmas. Perhatikan. Mila tinggal di Jalan Pelangi. Oke, perhatikan jalan yang ada di depan rumahnya Mila. Tulisannya adalah Jalan Pelangi. Di sebelah kanan, oke jangan terbalik kanan dan kiri. Kanannya tangan anak-anak mana?
Ya, kanan. Kanan rumah Mila adalah rumahnya si Bayu. Sedangkan di sebelah kiri rumahnya Mila adalah rumahnya Edi. Di depan rumah Mila terdapat apa? Iya, terdapat mini market. Sekarang Bu Yumna tanya, kalau di depan rumah Bayu ada rumah siapa? Betul sekali, rumah Christine. Lanjut. Oke, perhatikan. Di sini ada sebuah gambar. Ya. Cari dulu yang rumahmu di mana? Oke, rumahmu yang tengah-tengah situ. Rumahmu itu. Nah, tepat di sebelah kanan itu apa? Atau rumah siapa? Dan tempat di sebelah kiri itu apa? Atau rumahnya siapa? Depannya itu ada nama jalan. Dan di depan rumahmu itu tempat di depan namanya apa? Atau rumahnya siapa? Baik, untuk tugas Google Classroom kali ini, Ibu minta anak-anak membuat gambar seperti ini. Nanti anak-anak tulis rumahmu, misalnya rumahnya Gilby, tulis rumah Gilby. Terus di sampingnya misalnya rumahnya Pak Rudi, tulis sebelah kanan itu adalah rumah Pak Rudi. Nah, kemudian di sebelah kiri misalnya, Bu Yumna, sebelah kiri saya lapangan. Nah, tulis tempat di sebelah kiri adalah lapangan. Kemudian nama jalannya kamu tulis, jalan misalnya Jalan Pelangi, bisa. Dan yang terakhir, tempat di depan itu apa? Misalnya, Bu Yumna, depan rumah saya itu rumahnya Pak Agus, tulis rumah Pak Agus. Atau misalnya, Bu, di depan rumah saya itu ada masjid, nah tulis masjid seperti itu. Bisa ya? Nanti tugas tersebut dikirim atau diupload di Google Classroom seperti biasa. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan lagi. Bu Yumna mau tanya nih. Rumah siapa yang ada di sebelah kiri rumah Mila? Oke, tadi sudah. Yuk, siapa? Rumah siapa yang ada di sebelah kiri rumah Mila? Bayu atau Edi? Betul sekali. Jawabannya, rumah yang ada di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Betul. Lanjut. Sekarang kita akan masuk ke dalam kosakata tentang tugas di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kosakata yang berhubungan dengan tugas di rumah. Perhatikan gambar. Ada gambar siapa itu? Itu ada gambarnya Nana. Ada di mana Nana? Nana sedang berada di kamar. Apa yang sedang dilakukan Nana? Dia sedang menyapu kamar. Nana perhatikan ya, itu di kamar bukan di dapur, apalagi di ruang tamu. Buktinya ada tempat tidurnya. Ya, Nana sedang menyapu kamarnya sendiri. Ayo sebutkan kosakata sesuai gambar berikut. Yuk kita sebutkan kosakatanya. Kata-kata yang berhubungan dengan gambar. Apa tadi? Menyapu, pinter. Apalagi? Menyapu sudah. Lalu kamar. Ya. Boneka. Apalagi? Lemari bisa sih. Atau meja ya itu ya. Kasur bisa. Bersih juga boleh. Kamarnya kan terlihat bersih ya anak-anak ya. Apalagi? Rajin? Oh, rajin bisa juga. Nana berarti rajin karena Nana sedang membersihkan kamarnya sendiri. Atau Nana rajin membersihkan kamarnya. Lanjut. Sekarang kalau anak-anak sudah mengetahui tentang beberapa kosakata, kita akan menyusun kata menjadi kalimat. Kita dapat membuat kalimat kata-kata. Atau berasal dari kata, maksudnya seperti itu. Sebelum membuat kalimat, kita harus mengetahui makna kata terlebih dahulu. Makna itu arti. Jadi, anak-anak kalau mau membuat kalimat, kita harus tahu dulu artinya apa. Jangan sampai anak-anak membuat kalimat tapi tidak tahu artinya apa, karena nanti akan susah, ya. Baik. Buatlah kalimat dari kata membeli. Baik, ini contoh. Membeli.
Oke, anak-anak harus tahu dulu membeli itu artinya apa. Ya, mula-mula kamu harus mengetahui makna kata membeli. Membeli itu artinya apa? Membeli adalah kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang. Jadi memperoleh sesuatu, membeli sesuatu dengan uang. Kalau tidak dengan uang, namanya bukan membeli, namanya meminta, ya. Tapi karena ini membeli berarti memperoleh sesuatu dengan uang. Kemudian kalau sudah tahu artinya membeli atau maknanya membeli, baru anak-anak bisa membuat kalimat. Ya, kalimatnya seperti apa contohnya? Ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Contoh lain, Rizky membeli pensil di toko buku. Contohnya seperti itu. Paham ya? Paham. Lanjut. Sekarang kosakata tugas sehari-hari. Banyak kosakata yang dapat kita temukan sehari-hari. Semakin banyak kata yang kita temui dan pahami, semakin banyak pula wawasan kita. Kita dapat memperkaya kosakata dengan membaca teks. Oke, kita baca sekarang teksnya. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri. Namun, kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Kerukunan harus tetap dijaga. Kita hidup saling membutuhkan. Misalnya, kita membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Oke, sudah Bu Yumna baca. Nanti anak-anak juga membaca sendiri ya. Sekarang, perhatikan kosakata yang dicetak tebal. Baik, kita hitung ada berapa kosakata yang dicetak tebal. Ada berapa? Hitung ya. 1, apa itu? Tugas. Betul, nomor 1 tugas. Nomor 2, bantuan. Nomor 3, kerukunan. Terus yang terakhir nomor 4, kerja sama. Oke. Tadi tugas yang pertama di Google Classroom adalah anak-anak membuat gambar denah rumah anak-anak sendiri. Kalau sekarang berarti tugas yang kedua, anak-anak menulis 4 kosakata yang dicetak tebal, kemudian cari makna yang ada dari kosakata tadi. Jelas? Oke, itu ya tugas dari Bu Yumna ada 2. Silahkan dikerjakan. Boleh meminta bantuan dari orang tua atau kakak atau orang lain yang ada di rumah. Jangan lupa untuk tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun anak-anak harus belajar di rumah. Ya. Oke anak-anak, untuk bagian yang pertama Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bagian yang kedua. Ya, anak-anak bisa follow di Instagram Ibu Guru Yumna, yaitu di Yumna_Fatihah_ atau masih di channel YouTube Ibu Guru Yumna di yumnafatihah@gmail.com. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.